Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini dalam kebaktian keluarga secara serentak kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Namun sebelum kita membaca teks ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kami akan membaca dan belajar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja buat kami agar apa yang kami pelajari dan kami renungkan bersama pada malam hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45 di bawah perikop pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah dengar, bahkan sering mungkin kita sendiri yang berkata bahwa buah yang jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Yang artinya bahwa semua orang melihat siapa kita. Semua orang memandang siapa kita. Bahkan jalan hidup kita pun juga orang tahu. Ketika kelakuan kita baik, ketika bawaan kita baik, ketika sikap kita baik, yang orang ingat bukan kitanya, tetapi yang orang ingat adalah orang-orang yang terdahulu kita. Apakah itu nenek moyang kita, apakah itu orang tua kita, sehingga orang selalu berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian juga sebaliknya. Jika perilaku kita jahat, buruk, dan tidak memperlihatkan sesuatu yang baik, yang orang lihat bukan kitanya, tetapi nenek moyang kita, orang-orang tua kita yang mendahului kita, itu yang menjadi bahan cerita. Bahwa ternyata bapak mamanya, kakek, neneknya jahat. Sampai kepada anak cucu pun juga dikatakan jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara kepada orang-orang melalui tulisan Lukas ini, yaitu pohon dan buahnya. Ada dua ungkapan yang dipakai oleh Tuhan, yaitu tentang yang baik dan yang jahat. Tentang pohon ara dan semak duri. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menggunakan ungkapan bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang jahat. Orang tidak memetik buah ara dari semak duri, dan dari semak duri orang tidak memetik buah anggur. Bahkan dinyatakan bahwa setiap perkataan kita itu keluar dari perbendaharaan kita, yaitu hati kita. Apakah itu perkataan kita baik dan menyenangkan, atau perkataan kita buruk yang menyinggung atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan,
Teks ini menjadi sebuah autokritik bagi gereja, sebagai sebuah autokritik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat Allah. Apakah kita menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, atau kita merupakan pohon yang tidak baik yang juga menghasilkan buah yang tidak baik? Atau mungkin hidup kita adalah seperti semak duri yang tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi pada malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang saya kasihi, jika gambaran buah dan pohonnya itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan sebagai gereja, maka yang pertama, mari kita mau menjadi pohon yang baik, sehingga dari pohon yang baik dapat menghasilkan buah-buah yang baik, bibit-bibit yang unggul. Bapak, Ibu, Saudara, ungkapan ini sebenarnya membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melihat ungkapan Yohanes pasal 15. Yesus menyatakan diri sebagai pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dikatakan dipotong, dibuang, dilemparkan ke dalam api, lalu dibakar. Tetapi ranting-ranting yang berbuah dibersihkan sehingga menghasilkan buah yang baik. Demikian pula halnya jika gambaran pohon dan buahnya adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu juga kita mau memposisikan diri kita sebagaimana ungkapan Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 tentang garam dunia dan terang dunia. Alasannya karena semua orang melihat, sesuai dengan kesaksian di dalam ayat yang ke-16 di Matius pasal 5. Bahwa ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, orang tidak memuliakan, orang tidak memuji Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi dikatakan bahwa semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian juga sebaliknya. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang digambarkan sebagai buah dan pohonnya atau pohon dan buahnya, itu berarti kita dilihat, kita dirasakan, kita dinikmati. Kehadiran kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi kehadiran kita membawa shalom. Dan itu yang dijelaskan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yaitu Paulus menyatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah seperti surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi saudara, kita mau menciptakan suasana hidup yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga sampai keturunan-keturunan kita pun juga dikenang. Ketika keturunan kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang terpuji, semua orang flashback melihat siapa bapak mamanya, siapa nenek moyangnya. Dan itu yang selalu muncul di dalam pikiran manusia. Panggilan kita untuk menjadi orang Kristen, karena ada tuntutan, yaitu bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Maka mari kita meninggalkan seluruh aktivitas kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai gereja, bersikaplah sebagai orang yang mengenal Tuhan. Dan melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang bisa mengenal Tuhan. Firman Tuhan berbicara buat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang memberi firman-Nya buat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik,
dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.